Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Alam Sukma. Pada kesempatan kali ini, kita akan meneruskan kisah yang berjudul Teror Buku Ganjang yang ditulis oleh Marulak Sinurat. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Mbah, awas! Aku berteriak. Segera aku berdoa. Ya Tuhan, usir segala kuasa kegelapan dari rumah ini. Aku melihat ayah mertua tergopoh-gopoh berjalan ke arah lemari kayu itu, seperti hendak melindungi sesuatu dari pandanganku. Segera aku menarik tangan suamiku. Ayo bang. Aku memaksa suami masuk kamar. Aku memeluk dia, menenangkan dia. Aku ajak dia berdoa. Aku melipat tangan suami bersama tanganku. Dalam pergumulan doa kami, aku masih mendengar suara-suara raungan itu seperti ada di atas kepalaku. Sangat berat rasanya kepala ini hendak diangkat. Seperti ada kekuatan besar yang menekan. Sekuat tenaga, aku mengangkat kepala, menghadap ke atas sambil menutup mata. Berkali-kali aku dan suami berteriak, "Di dalam nama Tuhan." Sekian lama hingga benar-benar suara itu menghilang. Hening. Aku seperti baru memasuki alam lain yang sangat mengerikan. Aku menangis. Terbayang betapa mengerikan hal yang kualami selama seminggu di sini. Dalam 27 tahun usiaku di dunia ini, tidak pernah aku mengalami kejadian mistis yang begitu mengerikan. Di saat orang tua dan teman-temanku berpikir aku sedang menikmati madu cinta yang indah, mereka tidak tahu aku sedang bergumul dengan kuasa kegelapan. Aku bertaruh nyawa demi orang yang aku kasihi, orang yang selama ini banyak menguatkan aku, orang yang selama ini aku yakini bisa menjadi suami yang baik dalam hidupku. Aku menangis terseduh. Aku tersentak dari tangisan manakala aku merasakan pelukan yang lembut dari suamiku. Dia membelai rambutku. Dia semakin erat memeluk aku, seolah-olah dia tidak ingin kehilanganku. Kita pulang besok, Dek. Pagi sekali. Trip pertama travel. Aku hanya butuh orang tuaku untuk mensahkan hubungan kita ini, karena aku tidak mau menikah tanpa restu orang tua. Aku tidak mau menikah di bawah tangan. Aku ingin menikah sah secara agama, adat, dan restu orang tua. Sekarang sudah aku dapat, dan aku tidak butuh mereka lagi. Abang, gak boleh bilang gitu. Apapun yang mereka lakukan, mereka tetap orang tuamu. Aku berusaha tidak membakar emosi suamiku. Aku orang lain di sini. Aku tidak boleh memanas-manasi hubungan anak dan orang tua. Biarkan saja, kata suami dongkol. Tidak sengaja aku melihat leher belakang suami. Hitam seperti tertimpa sesuatu. Kenapa leher abang ini? Aku bertanya ketakutan. Merinding, aku khawatir. Suami berdiri ke arah cermin, memutar badannya dan mengamati leher bagian belakang. Kau tidak merasakan sesuatu saat kita berdoa tadi? Suami bertanya sambil tetap menatap cermin. Aku merasakan seperti ada yang menekan kepalaku, Bang. Aku berdiri mendekat suami di cermin. Mungkin makhluk itu menginjak leherku tadi, kata suami sambil memijit-mijit lehernya. Sakit, Bang? Aku bertanya. Enggak, abaikan saja, kata suami sambil bergegas mengemas barang dan pakaian kami. Ayo, kita beberes. Pagi sekali kita harus pergi. Masih jam 5 pagi, kami sudah siap-siap akan berangkat. Bayangkan betapa lelah dan remuknya tubuh ini. Malam sebelum pesta, aku tidak tidur.
Hari H pesta dari pagi sampai sore lumayan capek. Malamnya bertarung dengan Begu Ganjang. Dan pagi ini kami sudah harus pulang ke Medan. 2 hari tidak tidur, tapi nggak apa-apa, nanti bisa tidur di bus. Saat kami keluar kamar, ibu mertua sudah bangun dan menatap kami dengan tatapan kosong. Aku mencolek pinggang suami. Kami harus pulang ke Medan pagi ini, Mak. Doakan kami selamat sampai Medan, kata suami sambil menyelami ibu mertua. Aku memeluk ibu mertua. Pulanglah dulu kami, Ibu. Sehat-sehatlah ibu dengan bapak mertua di sini. Tatapannya kosong. Cepat kali kalian pulang. Harusnya kami mengantar kalian ke Medan, kata ibu mertua. Tersirat nada suara yang sedih. Masih banyak urusan kami. Lain waktu Mama bisa datang ke Medan, kata suami sambil mengajak aku pergi. Sebenarnya aku tidak tega melihat wajah ibu mertua. Tapi aku harus segera tinggalkan rumah ini demi kebaikanku dan suamiku. Kami tertidur pulas dalam perjalanan. Suami sengaja bayar 3 kursi untuk kami berdua, agar kami bisa bebas selonjoran tanpa terganggu orang lain. Kami baru terbangun ketika mendengar teriakan kernet bus. Makamino, Makamino. Itu bahasa pasaran para kernet bus, yang artinya bus berhenti untuk makan minum. Bus ini berhenti di kota wisata Parapat untuk memberi waktu kepada penumpang mengisi perut. Kita sampai di sini saja, Dek, kata suami. Loh, maksudnya gimana? Aku heran. Nanti sambil makan, Abang ceritakan. Ayo, bawa semua barang kita. Jangan ada yang tertinggal, kata suami. Aku nurut aja. Suami mendekati supir bus. Sampai di sini saja kami, Lai. Gak sampai kami ke Medan. Lagi ada urusan kami di sini, kata suami. Supir dan kernet bus mengangguk-angguk tanda setuju. Kami masuk ke rumah makan, memesan menu kesukaan masing-masing. Kita nanti pulang lewat Tile, kata suami. Kok gitu, Bang? Bukannya mutar makin jauh? Bisa sampai pagi kita di Medan, kataku heran. Demi kebaikan kita, kata suami meyakinkan. Menurut suami, ada kearifan lokal warga setempat bahwa kekuatan-kekuatan seperti yang kami alami mau ikut kemana orang yang diincar pergi. Untuk memutuskannya, harus menyeberang laut atau danau. Jadi dari kota wisata Parapat ini, kami akan menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pulau Samosir. Dan dari sana, nanti kami akan naik travel menuju Medan via Kabupaten Dairi. Harusnya, dari kota wisata Parapat ke Medan, tinggal menempuh 3 jam perjalanan. Tapi demi kebaikan bersama, kami harus sebentar lagi dengan durasi perjalanan sekitar 7-8 jam. Di dalam kapal feri suami bercerita, sebenarnya dulu orang tuanya sudah pernah hampir dihakimi warga setempat, di demo. Tapi saat itu pihak berwajib menekankan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib tidak masuk ke ranah hukum. Jika terjadi apa-apa dengan korban, maka yang akan ditindaklanjuti secara hukum adalah para pelaku penganiayaan. Saat itu ada beberapa orang di kampung yang mati tidak wajar. Leher menghitam seperti kena cekik, dan beberapa ada yang sampai lidahnya terjulur. Masih menurut suami, anak dari lawan sengketa tanah mertua yang dulu juga mati, pernah melihat mertua melakukan ritual mandi bulan. Itu sebabnya warga kampung pernah akan membakar rumah mertua, tapi urung karena pertimbangan hukum. Setelah itu, masih menurut suami, warga setempat mendatangkan 3 orang datu bolon atau dukun dari sebuah kota kecil yang sangat terkenal dengan dukun-dukun sakti. Warga kampung melakukan ritual jaga badan yang dipimpin 3 dukun panggilan itu. Ternyata kekuatan 3 orang dukun sakti itu sangat kuat, sehingga Begu Ganjang mertua tidak sanggup memangsa warga setempat. Mertua mulai kalut. Begu Ganjang dan sejenis makhluk mistis piaraan lainnya
tidak bisa terlalu lama, tidak diberi makan. Makhluk itu akan marah. Saat itulah mertua kebingungan, karena sudah lama piaraannya tidak makan. Daripada mertua sendiri yang dimakan, terpaksa mertua mengorbankan menantu dan adik kandungnya sendiri. Berarti saat ini udah lama Begu Ganjing itu gak makan, Bang? Tanyaku ngeri. Sepertinya terakhir dia makan tumbal 4 atau 5 tahun yang lalu. Saat istri abang nomor 2 meninggal tidak wajar. Dalam hembusan angin danau yang sepoi, suami memeluk aku, merebahkan kepalaku di dadanya. Aku merasa nyaman. Dia berbisik di telingaku. Aku harap kau memandang aku apa adanya, tanpa bayang-bayang keburukan orang tuaku. Aku mengangguk sambil menggenggam erat tangannya. Dalam hati aku berkata, jika melihat ketampananmu, orang tidak akan percaya ayahmu pemelihara Begu Ganjang. Tahun 2012, setahun setelah pernikahan itu, kembali kami harus berjuang melawan kekuatan itu. Seperti ada yang mengikuti aku, perutku terasa panas. Aku selalu berkonsultasi dengan Inang melalui telepon. Dalam kehamilan 7 bulan seperti ini, darahmu sangat manis dan harum. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Begitu suara Inang dari seberang. Kau masih dalam incaran, tapi tenang saja. Tidak akan kubiarkan kau mengalami hal buruk. Aku akan sangat menyesal jika terjadi apa-apa denganmu dan kandunganmu. Lanjut Inang. Hari ini pagi-pagi sekali suami sudah berangkat ke Pulbus. Suami akan pergi ke rumah Inang untuk mengambil sesuatu. Aku tidak bertanya sesuatu apa. Aku percaya saja demi kebaikan kami. Suami sengaja pergi pagi supaya bisa pulang malam. Karena aku takut sendirian dalam keadaan hamil 7 bulan, apalagi dengan ada yang gangguan mistik seperti ini. Seperti kata Inang, mereka tidak akan melibatkan aku dalam hal-hal apapun yang berhubungan dengan keduniawian dalam masalah ini. Tugasku hanya berdoa, baca kitab, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Urusan yang lain, mereka berdua yang melaksanakan. Tapi seingatku, suami tidak pernah memberi mantra atau penangkal apapun di badanku. Cuma dia dan Inang yang melakukan entah dengan cara apa aku tidak tahu. Suatu malam saat usia kehamilanku 7 bulan 2 minggu, aku merasakan perutku panas sekali. Aku sampai berguling-guling menahan rasa panas itu. Dalam kesakitan itu, aku menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Aku berdoa. Suami mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah tegang. Mulutnya seperti membacakan sesuatu entah apa. Tiba-tiba aku mendengar suara ribut di dapur. Aku berlari. Aku melihat suamiku di dapur, seperti sedang berhadapan dengan sesuatu. Tangannya mencengkram erat sebuah bungkusan putih. Tubuhnya penuh keringat. Dia seperti melawan sesuatu kekuatan yang sangat besar. Berkali-kali aku mendengar suami berkata, "Tuhan kekuatanku." Prang, prang, prang. Tiba-tiba rak piring tumbang seperti ada yang terjatuh di situ. Berserakan semua piring, gelas, dan peralatan dapur. Suami memberi kode dengan tangan agar aku menyingkir ke kamar. Aku segera berlari ke kamar. Aku bersujud, mengadakan kepala ke atas dengan mata terpejam. Aku berdoa mohon perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, jaga aku, kandunganku dan suamiku dari gangguan kuasa kegelapan. Usir dan bersihkan rumah ini dari roh-roh kegelapan. Entah berapa lama hal itu terjadi, hingga tiba-tiba suasana hening. Aku tidak mendengar suara apapun. Aku segera berlari ke dapur dan mendapati suami terkulai tak berdaya di antara barang-barang yang berserakan. "Bang!" Aku berlari memeluk suami. Aku ciumi wajahnya sambil menangis. "Bang!" Aku goncangkan tubuhnya.
Suamiku membuka matanya. Ya Tuhan, terima kasih. Aku pikir suamiku mati. Segera aku memberi suami minum supaya tenang. Dia sudah pergi, kata suami sambil memeluk aku. Suami mengelus-elus kandunganku dengan penuh haru. Esok harinya, kami mendapat telepon dari salah satu famili di kampung yang mengabarkan ayah mertua meninggal. Aku terkejut, tapi suami tidak. Dia menjadi tumbal piaraannya sendiri, kata suami. Aku aja yang pulang. Kamu di sini saja. Ajak adik sepupu tinggal di sini. Bila perlu, temanmu juga ajak tidur di sini. Beberapa hari ini biar ramai. Biar kau tidak ketakutan. Singkat cerita, suami pulang untuk mengurus pemakaman ayah mertua. Sebulan setelah ayah mertua meninggal, kami sepakat untuk memboyong ibu mertua ke sini. Suami pulang lagi ke kampung untuk urusan itu. Atas izin kepala desa dan para orang tua di kampung, suami bersama abang-abangnya membakar rumah itu. Suami juga mengizinkan siapa saja warga setempat yang ingin mengolah tanah itu untuk berkebun atau berternak. Sampai nanti beberapa tahun lagi, suami memikirkan apakah tanah itu akan dijual atau mau diapain. Puji Tuhan, sekarang ibu mertua sudah lahir baru. Aku selalu membawa ibu mertua ke persekutuan-persekutuan doa. Awal-awalnya sulit, tapi lama-kelamaan aku bisa menuntun ibu mertua ke jalan Tuhan. Dalam satu kesempatan di gereja, ibu mertua juga sudah memberi kesaksian dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ibu mertua sudah memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa di masa lalu. Sekarang aku sudah hidup tenang dan bahagia bersama suami dan 2 orang anak yang sehat-sehat, didampingi ibu mertua yang sudah lahir baru. Puji syukur kepada Tuhan kekuatan abadiku. Selesai. Itulah tadi bagian terakhir dari kisah Begu Ganjang. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah yang lainnya.